Welcome guys to HKO channel. Ya, kali ini saya sedang berada di Desa Mirigambar, Kecamatan Sembol, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Nah, ini sekarang saya berada di sebuah situs budaya ya. Ini di sebuah candi Mirigambar yang itu ini menurut sejarah itu dari pembangunan pada zaman Raja Majapahit. Nah, ini nanti di sini saya akan kita nanti menjelaskan tentang bagaimana sejarah singkatnya, dan saat ini sedang dilakukan pemugaran oleh dari lupa saya BNCB kalau nggak salah ya, dari Jawa Timur. Oke, nah nanti sekarang saya akan bertanya kepada narasumbernya, yaitu nanti Bapak Sunyoto selaku juru kunci candi ini. Nah, nanti kita akan bertanya kepada beliau tentang sejarah singkat candi ini. Oke, jangan kemana-mana, tadi ke channel tonton sampai habis. Nah, oke, sekarang kita akan menemui Bapak Sunyoto selaku juru kuncinya di sini. Ayo. Ya guys, kita nanti sebelum masuk kita cuci tangan terlebih dahulu untuk prokes kesehatan. Nah, setelah itu kita masuk mengisi buku tamu. Kita mengisi buku tamu dulu. Nama pengunjung Oh ya guys, ini sekarang saya sedang bersama Bapak Sunyoto selaku juru kunci Candi Mirigambar di sini. Nah, ini kita akan bertanya-tanya sedikit sejarah singkat mengenai Candi Mirigambar dan proses pembukaan di sini. Selamat siang Pak Yoto. Ya, ini bagaimana bisa diceritakan tentang sejarah singkat Candi Mirigambar ini? Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Suyoto sebagai juru pelihara Candi Mirigambar. Nah, secara singkat Candi Mirigambar dibangun dari era Kadiri, Singosari sampai penggunaan terakhir Majapahit ya. Nah, itu terbukti yang terakhir itu ada angka 1310 Saka, itu membuktikan bahwa itu peralihan kuasa antara Hyang Wuruk dengan Wikramawardhana. Nah, jadi era Majapahit. Candi Mirigambar dibangun dengan ukuran 8,5
panjang 8,5, lebar 77, dengan ketinggian lebih kurang 2,5 ini yang masih ada. Ya, ya. Dengan posisi menghadap ke barat di tangga yang ada tangga naik ke atas. Ya, itu. Terus Candi Mirigambar itu dihiasi dengan beberapa yang terutamanya yang di kaki candi itu mengisahkan kisah Panji, ya, kisah Panji. Dan di sini diceritakan itu menggambarkan kehidupan kisah Panji Wasengsari, yaitu kisah antara Pangeran Wiranamtani dan Galuh Candrogirono. Jadi mana itu? Iya, kalau Pangeran Wiranamtani itu dari Kauripan, kalau Candrogirono itu dari Doho, ya. Ya. Tapi dengan kisahnya itu ada Raja Pesaing, maka Raja Pesaing merasa marah kepada kerajaan Daha karena lamarannya ditolak karena Raja Galuh itu sudah dipasangkan dengan Panji atau Wiranamtani tadi, ya. Sehingga Raja Magadha itu berusaha untuk membunuh Pangeran, tapi beliaunya tidak bisa membunuh, ya. Sulit untuk membunuh Pangeran Wiranamtani, sehingga dia diikat, dibuang ke sungai dengan harapan itu Panji akan mati. Tapi ternyata arus sungai itu malah membawa Pangeran Wiranamtani ke kerajaan Galuh Candrogirono, sehingga di situ ditemukan oleh emban atau batur dari Galuh Candrogirono, sehingga dirawat di situ, dan disitulah awal dari nama samaran Panji Wasengsari. Ya, sehingga pada waktu yang bersamaan itu Raja Magadha juga menyerang kerajaan Daha, sehingga pada waktu itu perang besar itu, ya. Pangeran Wiranamtani itu merasa mempunyai tanggung jawab untuk ikut berperang, membantu, walaupun dilarang karena keadaannya belum pulih. Tapi dengan rasa tanggung jawabnya ikut berperang dan dapat mengalahkan Raja Magadha tersebut. Itu kisah Panji Wasengsari yang ada di Candi Mirigambar. Dan di tubuh candi itu juga dihiasi dengan relief-relief yang menggambarkan cerita hewan atau tantri, ya. Itu seperti kayak ikan kancil itu. Antara misalnya, ya, kalau yang di sini yang masih ada terlihat itu antara burung bangau dengan anjing itu masih ada. Terus burung bangau dan juga ikan itu juga masih ada di sini. Itu. Jadi sedikit cerita tentang Candi Mirigambar. Dan di Mirigambar sendiri ditemukan pada tahun 1870 oleh tokoh bernama Bajosari yang sekaligus sebagai pembuka lahan dusun Gandar sini dulu, ya. Yang bapak dusun sini itu, ya? Iya, iya. Iya. Terus ketemu pertama Candi Mirigambar ini. Iya. Itu asli di sini, ya, itu, Mbah? Semua itu kalau Bajosari itu pendatang, ya, sebenarnya pendatang, ya. Dari mana kalau boleh tahu? Menurut cerita itu dari daerah Pacitan, ya, Pacitan ataupun datang gitu, ya. Ya, ada lagi. Benar, bisa ditelepon. Iya, benar. Ya, kita cuma sekitar sedikit 10 menit sejarah mengenai Candi Mirigambar ada di Desa Mirigambar sama Tulungagung. Nah, ini itu sudah cukup cukup ya menambah wawasan kita tentang jaga budaya yang ada di Indonesia seperti ini, ya. Dan ini gue sedang menerima telepon, nanti kita bicara lagi. Dan saat ini sedang ada pemugaran, yaitu yang dilakukan oleh pemugaran dari Trowulan. Itu hasilnya dari Trowulan. Itu selaku yang mengetahui selebihnya itu candi itu. Nah, ini sejak beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah Februari itu dimulai pemugaran candi ini. Nah, nanti kita akan berkeliling melihat
tugasnya di sini dan bagaimana mereka bekerja di sini. Oke. Jadi nanti setelah kita bertanya mengenai soal sejarah demikian, sekarang saya sedang bersama Bapak siapa? Bapak Sumaranto selaku yang berwenang dalam pemugaran candi ini. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ini bisa dijelaskan mengenai tentang teknisi dari pemugaran candi. Ini candi milik gambar ini kan mengalami kerusakan yang sangat parah. Oh ya. Jadi ada yang melesak, ada yang ambles, ada yang sebagian ada yang roboh. Jadi kita lakukan pemugaran ini untuk mengembalikan nanti supaya dalam keadaan stabil. Oh ya. ya. Terus dalam kaitannya dengan pemugaran ini kita nanti akan membongkar secara total. Kemudian kita kembalikan lagi, tapi sesuai dengan data yang ada. Jadi nanti agar kondisinya stabil. Ini apakah ada, itu kan ada yang roboh tadi, itu apakah ada yang berkurang atau bagaimana? Memang benar, ini banyak bata-bata yang sudah hilang. Dan tujuan kita memugar itu bukan mengembalikan atau membentuk candi ini seperti semula berutuh. Jadi cuma kita berdasarkan sisa data yang ada. Oh ya. Proses pemugarannya juga yang tadi sudah saya jelaskan, kalau kita hanya membongkar total kemudian mengembalikan supaya dalam keadaan stabil. Kemudian ada bata-bata yang sudah hilang atau yang ini nanti kita ganti dengan bata baru. Dengan syarat ada data yang sebagai pendukungnya, sebagai acuannya untuk membentuk bata seperti yang aslinya itu. Meskipun kita nggak boleh membentuk seperti hasil yang persis, namanya ada relief, tetap kita rekonstruksi tapi nggak kita bentuk reliefnya, kita bentuk semacam perkuatan. Jadi untuk perkuatan aja. Jadi ya meskipun kita punya sisa data, salah satu sisi datanya sudah hilang, tapi satu sisi ada sisa data. Nah, itu yang kita pakai untuk acuan untuk pemasangan bata baru tersebut. Oh iya. Ini cukup ya rumit juga ya. Betul Pak. Rumitannya memang sangat kita harus hati-hati jangan sampai menyalahi masalahnya ini kegunaan. Jadi jangan sampai nanti dianggap ini membuat baru. Jadi ini mempertahankan atau melestarikan aja. Tujuannya itu. Iya. Ya Pak, tadi kan saya sempat melihat tuh, sana ada bata yang itu dicoret dikasih nomor. Nah itu untuk apa tuh fungsinya? Dikasih nomor itu. Ini syarat untuk pembongkaran, kita harus membuat registrasi. Selain kita membuat registrasi itu langsung ke blok-blok bata yang ada, kita juga melakukan pendokumentasian. Jadi lewat pemotretan, lewat gambar, seperti itu. Agar kita dalam mengembalikan nanti sesuai dengan letak bata yang kita bongkar. Oh iya benar. Jadi pandangan harus nggak boleh berpindah gitu kan? Betul. Harus sesuai dengan letak yang asli. Iya. Ya oke. Ya tadi kan itu untuk apa? Tanda ya itu kan nomor-nomor tadi. Iya itu kode atau registrasi ya untuk bata. Ya. Oke Pak, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih sama-sama. Ya, tadi teman sekitar tentang teknisi dari pemugaran ini sudah dijelaskan dengan sama Bapak sang arsitekturnya ya. Itu sudah cukup jelas untuk pengetahuan kita. Ya Pak, ini kan sebenarnya ini nanti setelah dilakukan pemugaran ini nanti kedepannya itu apakah akan dijadikan sebuah destinasi wisata atau pasaran aja? Ya kalau harapan itu ya sebenarnya khususnya untuk masyarakat sekitar itu harapannya bisa dijadikan wisata. Cuman kan harus ada komunikasi dengan yang pertama pihak-pihak yang bersangkutan. Nah kayak
utamanya nanti gimana pemerintahan desa utamanya, terus yang keduanya ya terus dengan dari Pemda, dari dinas pariwisata. Kalau dari dinas pariwisata sudah jelas kemarin itu pada waktu peresmian kan tujuan utamanya agar setelah dibuka ini bisa meningkatkan taraf ekonomi lingkungan sekitar utamanya. Oh ya, itu yang paling Ya. dilakukan. Ya, jadi ini nanti apakah ada itu penggabungan dengan lain maksudnya atau apa tadi? Kelompok Kalau sampai sekarang belum ada komunitas, cuman biasanya di sini kan khususnya ini dari Karang Taruna biasanya. Karang Taruna, itu bisa ada anggaran ada agenda khusus biasanya. Ya kan seperti itu kan pernah ada agenda di sini waktu malam itu dari Karang Taruna juga itu. Iya, itu Karang Taruna. Oh, dari penggeraknya itu Karang Taruna. Karang Taruna semuanya. Oh, ya. Ini di sini nanti wisata, oke sekali. Pak Yarod, terima kasih atas waktunya mengenai sejarah singkat seni beri gambar dan juga pemugaran ini. Ya, oke, itu saja teman sekitar 10 menit kita tentang seni beri gambar dan proses pemugaran yang nanti akan dijadikan wisata untuk sekitar ini. Oke, bagi Anda yang ingin datang ke sini nanti bisa berkunjung di Desa Miri Gambar, Kecamatan Sumber Kumbal, Kabupaten Tulungagung. Itu sekitar enggak aja dari pusat kota sekitar berapa puluh kilometer aja. Ya oke, bagi kalian yang belum subscribe di Hakau Channel jangan lupa like dan like, share dan subscribe di Hakau Channel. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.